Cia, gue dari akuntansi 2020. Artinya gue sekarang semester 3 dan ngambil pengantar akuntansi 1 tahun yang lalu gitu ya. Oke, jadi sebelum mulai gue intro aja dulu. Kalau misalnya kayak penjelasan gue kecepatan atau kayak suara gue kesek-kesek atau misalnya share screen-nya nggak jelas atau kayak kayaknya boleh diulang lagi nggak gitu, boleh aja langsung potong aja ya guys. Kayak kalau misalnya ada pertanyaan juga feel free to ask me in the middle of my explanation gitu. Nah, soal yang bakal gue bahas kali ini itu campuran dari ujian gue, ada quiz par gue juga, terus ada quiz par tahun lalu gitu. Oke, without further ado, gue langsung aja mulai ke problem 1. Nah, di problem 1 ini materinya adalah receivables, gue ambil dari ujian gue. Oke, jadi PT Wonwoo has declared bankruptcy, so the receivables are considered 100%. Bentar ya guys. Oke, sorry tadi ada yang lepas packingan paket. Oke, jadi PT Wonwoo has declared bankruptcy, so the receivables are considered 100% uncollected. Nah, di sini kita dikasih tahu nih, as of Desember 31, dikasih tahu ada unadjusted balance di allowance for doubtful account, itu di debit sebesar 13.200. Nah, terus kita juga dikasih tahu namanya tabel aging schedule dari customers-nya PT Wonwoo ini. Nah, ini tabelnya udah gue pindah di sini. Oke, dan ini yang diketahuinya juga udah gue tulis, beginning balance AFDA di debit 13.200. Oke, jadi kalau kalian tahu sebenarnya tempat normalnya AFDA itu kan ada di kredit, tapi untuk soal ini dikasih tahunya ada di debit gitu. Nah, langsung aja ke instruksinya. Yang pertama, calculate total estimated bad debts as of Desember 31, 2019. Oke, jadi ini simple banget guys. Caranya itu, kalian tinggal mindahin balance di akhir ini ke tabel ini. 112, terus kayak yang 1 sampai 30 hari itu ada 62.500, terus yang 31 sampai 60 hari itu ada 52.500, dan seterusnya. Terus kalian bisa langsung pindahin estimated percentage uncollectible-nya juga. Nah, gimana cari bad debt expense-nya? Itu simple banget, kalian tinggal kaliin aja, kaliin balance-nya sama estimated percentage uncollectible-nya. Gitu. Terus tinggal di-drag ke bawah. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu nih total bad debt expense dari tabel aging schedule-nya, kalian harus remind kalau misalnya angka ini tuh bukan angka yang akan nantinya di jurnal gitu. Nah, angka ini itu tuh menandakan saldo akhir bad debt expense di tahun 31 Desember 2019. Nah, makanya kita harus cari dulu find the adjustment for BDE. Oke, lanjut. Kalau pertanyaan buat cari BDE ada yang masih bingung nggak? Simple banget ya guys, tinggal balance dikali percentage uncollectible-nya gitu. Nah, lanjut. Kedua, prepare the journal entries to record bad debt expense. Nah, ini tadi yang udah gue sebutin, ini tuh bukan saldo akhir dan kita harus cari adjusting-nya kan. Nah, cara carinya tuh gimana? Nah, gue sangat sarankan kalian, kalau misalnya soal kayak gini, selalu buat di account dari AFDA-nya ini, gitu. Nah, cara carinya, kalian tulis dulu beginning-nya, which is 13.200 di debit. Nah, terus saldo yang tadi kita udah dapat ini, 47.920, kita taruh di ending balance, yaitu di kredit kan, kalau BDE gitu. Nah, kalian bisa langsung cari adjustment-nya dengan cara menambah beginning balance dengan ending balance-nya. Jadi kayak gimana sih caranya biar angka yang di sini tuh nanti hasilnya segini gitu. Nah, kalau misalnya udah dapet nih 61.120, kita bisa langsung buat journal entry-nya. Journal entry-nya adalah bad debt expense di debit, di kreditnya adalah AFDA sebesar 61.120. Jadi gitu buat nge-record bad debt expense. Oke, lanjut. Prepare the journal entries for the following transactions. Buat yang pertama nih, 1 Maret 2020, ada customer yang itu tuh kayak piutangnya tuh nggak bakal terbayar gitu, makanya bakal kita write off sebesar $1.900. Nah, gimana sih cara nge-journal write off? Nge-journal write off tuh simple banget. Kalian bisa langsung
ngedebitin AFDA pada account receivable. Angkanya sebesar yang dikasih tahu di soal. Gitu. Nah, lanjut. Nah, tapi pada tanggal 2 April itu, ternyata piutang yang tadi kita udah write off tuh, customer tuh masih bisa bayar lagi, tapi nggak full. Cuman sebesar 1.500-nya aja. Nah, makanya kita harus perlu catat buat recovery dari write off-nya itu. Nah, cara nyatetnya itu adalah kita balik aja, simply kita balik jurnal write off-nya ini, which is account receivable pada AFDA, dan kita nyatet juga penerimaan cash yang kita dapat. Jadi cash di debit dan kredit di account receivable. Nah, angkanya juga sebesar yang hanya bisa dibayar oleh customer gitu. Oke, lanjut yang keempat, prepare the journal entries to record bad DE, tapi sekarang jurnalnya itu ada di kredit sebesar 2.100. Dan total dari aging schedules-nya itu bukan 47920 ini, tapi dikasih tahu di soal sebesar 42.370. Nah, caranya sama aja kayak yang bagian kedua tadi. Kalian bikin dulu si account-nya dan taruh beginning-nya 2.100 di kredit kan, dan ending balance-nya 42.370. Nah, cara carinya adalah gampang banget, tinggal kalian kurangin. Nah, notice gimana sih perlakuan buat cari adjustment-nya ini kalau beginning balance-nya dia di debit sama beginning balance-nya dia di kredit. Pokoknya kalau dia di debit itu ditambah, tapi kalau misalnya di kredit dia itu dikurang. Jadi ending balance dikurang beginning balance. Sedangkan yang tadi ending balance ditambah beginning balance. Jurnalnya juga sama aja kayak yang di poin kedua tadi. Itu BDE pada AFDA sebesar 40.270. Jadi ini buat problem 1, account receivable sebenarnya gini aja. Cuman gue tadi buka silabus kalian. Ini di sini ada notes receivables. Jadi gue sangat menyarankan kalian buat latihan juga soal notes receivable. Terus kayak gimana cari net realizable value. Itu kan AR dikurangi AFDA gitu kan. Terus presentation of account receivable di financial statement juga. Karena ini nggak dikasih tahu di soal, jadi kalian bisa latihan-latihan sendiri. Jadi gue sangat menyarankan kalau pengantar akuntansi itu kalian banyak-banyak latihan soal sembari ngeliat di silabus kayak kemungkinan apa sih yang keluar gitu. Kayak dari problem 1 ada yang mau nanya dulu nggak, atau yang kayak masih belum ngerti gitu, atau gue kecepatan mungkin? Ada yang mau nanya guys? Oke, kalau diem gue anggap jelas ya guys. Nanti kalau misalnya kecepatan atau nggak ngerti, kalian boleh nanya di tengah-tengah. Oke, jadi gue lanjut aja ke problem 2. Ini materinya tentang fixed asset. Dan gue ambil dari soal Quizpar gue. Nah, kalau kalian mau lihat soal ujian gue, kalian bisa lihat di Mojako yang tahun ini. Kebetulan itu gue juga yang bikin. Jadi bisa dilihat di situ ya, KJ sama soal ujian gue gitu. Oke, kita lanjut aja ke part A-nya. PT Table recorded the following transaction during 2020. Nah, ini informasinya udah gue pindahin ke sini semua, oke? Nah, bakal gue bahas satu-satu dulu. Ini tuh sebenarnya masuk ke mana? Oke, yang pertama, cost of real estate purchase to build a new warehouse, including land 185 dan outbidding 15.000. Nah, ini ada yang mau bantuin gue nggak? Kira-kira ini masuk ke mana? Ke land kah, ke building kah, atau ke land improvement? Ada yang mau coba? Oh, suara gue kedengeran gak ya? Oke, gak ada yang mau coba ya? Oke, berarti kalau ini itu tuh masuk ke land gitu. Nah, waktu gue ngerjain Quizpar ini, gue tuh sempat bingungnya adalah berapa sih angka yang bakal dikapitalisasi di land. Karena kan di sini udah dijelasin nih, land 185 dan outbidding 15.000. Tapi yang benar adalah kita harus tetap mengkapitalisasi 200.000-nya ini ke land. Kenapa? Karena outbuilding-nya ini akan kita hancurin. Jadi basically kayak logikanya gini, kita beli tanah nih, tapi di atasnya ada bangunan lama, tapi pada akhirnya kita rubuhin lagi dan yang digunain kan cuma tanahnya doang. Jadi ya kayak outbuilding-nya ini tuh harga tanahnya juga gitu. Paham gak guys? Kenapa outbuilding-nya ini gak masuk building tapi masuk land?
Paham lah ya? Paham sih, paham. Paham. Thank you. Jangan minum aja dong, gue kayak takut gue nge-rap sendirian gitu sih. Nah, lanjut yang kedua ya, yang property tax paid at time of purchase of real estate. Nah, ini ada yang mau coba nggak? Masuk ke land, building, atau land improvement gitu? Oke, nggak ada. Jadi ini tuh masuk ke building gitu. Oke, jadi gue mau jelasin aja sedikit ini dari buku, apa aja sih biaya-biaya yang dikapitalisasi buat masuk ke building gitu. Nah, kalau misalnya buildingnya itu dikonstruksi, yang masuk itu yang pasti kan architect fees, terus building permit, sama excavation cost. Nah, kalau property tax ini, apalagi pas purchase time itu bakal masuk. Tapi hati-hati guys, kadang ada jebakan kayak property tax for 3 years for the building. Nah, itu nggak dikapitalisasi ke building. Jadi, pajak yang dikapitalisasi untuk fixed asset itu hanya pada saat pembelian fixed assetnya itu, gitu. Oke, lanjut yang ketiga, cost of demolishing of building to make land suitable for construction. Ini basically biaya perubuhan bangunan lamanya. Ada yang mau coba? Masuk mana? Oke, nggak ada ya. Jadi ini masuk ke land gitu. Oke, jadi kenapa masuk ke land? Ini gue ngutip dari buku. Jadi yang masuk di land itu adalah purchase price-nya, terus closing cost, terus real estate brokers commission, accrued property taxes tadi, sama biaya-biaya yang ngebuat tanah itu tuh bisa siap dipakai. Nah, kayak clearing, draining, filling, grading, dan demolishing of building ini. Jadi itu masuk ke land. Nah, lanjut aja, proceeds from salvage of demolition of building. Ini juga masuk land, tapi dia sifatnya adalah mengurangi. Jadi ini tuh artinya bangunan yang tadi kita rubuhin tadi itu ada material-material yang masih bisa kita jual lagi. Nah, makanya kan itu akan mengurangi biaya kita saat membeli land itu. Jadi ini less di land. Nah, terus lanjut excavation cost from new warehouse. Ini masuk ke building, gitu. Jadi tadi udah gue sebutin ya biaya apa aja masuk ke building, dan excavation cost ini salah satunya masuk ke building. Nah, oke, yang ini yang perlu diperhatiin sih, kayak cost of parking lots and driveways. Jadi cost of parking lots and driveways ini masuk ke land improvement. Oke. Jadi apa aja sih contoh land improvement itu tuh, misalnya driveways, terus tempat parkir, pagar, landscaping, dan underground sprinklers. Itu masuk ke land improvement. Oke, lanjut installation cost of fences within typo sedikit. Tadi udah gue jelasin kalau pagar itu juga masuk ke land improvement. Jadi dia nggak dikapitalisasi di buildingnya atau ke landnya, tapi dia masuk ke land improvement gitu. Oke, lanjut architect fees on warehouse building plans. Ini jelas banget ya masuk ke building. Karena kan biaya arsitektur buat ngebangun buildingnya, apalagi ini jelas-jelas udah ada kata building, jadi gampang. Yang terakhir juga gampang banget, full payment to building contractor, ini pasti masuk ke building. Gitu. Nah, setelah kalian udah ngategoriin ini biaya-biaya masuk apa aja, step pertamanya adalah calculate the cost of each fixed asset. Sorry, gue belum baca soalnya. Jadi soalnya itu kita disuruh prepare the journal entry to record the acquisition cost of land and buildingnya. Oke. Jadi caranya gampang banget, tinggal yang udah kita kasih tahu, udah kita ketahui nih landnya ada apa aja, tinggal kita masukin ke sini aja, kita jumlahin. Gitu. Tapi hati-hati, tadi yang profit from salvage itu sifatnya mengurangi. Dan akhirnya kita ketemu angka buat di landnya itu adalah 225.700. Sama aja buat di building juga gitu. Tinggal dipindahin aja guys, terus kalian sum. Gitu deh. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu angkanya, bisa deh langsung kita buat jurnalnya. Jurnalnya simple banget, literally kayak fixed asset di debit, kreditnya cash or account payable. Angkanya pakai yang udah dijumlahin tadi. Gitu. Oke, buat yang part A gimana? Ada yang mau nanya nggak?
Oke, aman ya. Oke. Nah, kalau aman kita lanjut ke part B. Nah, di part B ini kita dikasih tabel isinya punya 3 machine dengan depreciation methodnya yang beda-beda nih. Machine 1 dia straight line, machine kedua dia double declining, machine ketiga dia units of activity. Nah, kita dikasih tahu juga kapan mesin itu diperoleh sama PT Wonwu-nya tadi. Dan kita juga dikasih tahu biaya yang dikeluarin oleh PT Wonwu buat nge-acquire mesin-mesin ini. Kita juga dikasih tahu residual value atau nilai sisa dari setiap mesin. Kita juga dikasih tahu useful life dari setiap mesin gitu. Nah, instruksinya yang pertama adalah compute the amount of accumulated depreciation on each machine at Desember 31, 2020. Oke. Jadi seperti yang kita tahu kan cara cari depresiasi itu ada 3. Jadi kita bisa cari yang machine 1 dulu pakai straight line method which is yang paling simple. Oke. Gue kasih tahu caranya. Yang pertama adalah kalau straight line method kalian harus cari depreciable cost-nya. Oke, jangan lupa buat mengurangi cost dengan residual value-nya terlebih dahulu. Nah, habis itu kita tinggal langsung aja pindahin useful life-nya itu berapa sih? Oh, 10 tahun nih. Nah, kita bisa langsung dapat annual depreciation-nya dengan cara membagi depreciable cost-nya dibagi dengan useful life-nya. Ketemu 10.000. Nah, oke, gue tuh kalau soal begini guys, gue sangat menyarankan kalian juga buat bikin tabel, always bikin ini tabel kayak kalau hitung-hitungan depresiasi, karena asdos atau dosen kalian itu nggak cuma ngeliat hasil akhir kalian aja, tapi kayak ngeliat, oh kalian tuh udah ngerti nggak sih nyari tabel ini gitu, angka-angkanya tuh dari mana, dan dengan cara kalian bikin tabel ini, semoga kalau kalian benar tuh bisa dapat poin yang full gitu. Oke, gue langsung aja ingat bahwa ini diperoleh pada tanggal 1 April 2018. Berarti kita harus cari dulu buat tahun pertama, which is 2018. Nah, cara carinya ini udah template banget, kalian tinggal pindahin aja depreciable cost dan depreciation rate-nya. Nah, cara cari depreciation rate-nya tuh gimana sih, Ci? Oke, cari depreciation rate itu gampang banget. Kalian tinggal bikin 1 per nanti dapat deh 10%. Nah, kalau udah, kalian tinggal cari deh annual depre-nya. Nah, oke. Loh, Ci, kok ini beda? Ini nggak 10.000 gitu. Nah, kenapa nggak 10.000? Karena ingat, ini tuh diperoleh 1 April. Berarti kita harus mengakui 9 bulannya aja. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan kan? Makanya kita hanya mengakui 9 bulan. Jadi, depreciable cost-nya dikali depreciation rate dikali 9/12. Gitu, hati-hati ya guys buat ngerjain soal kayak gini, karena sebenarnya ini soal gampang banget kalau misalnya kalian ngerti cara bikin tabelnya. Paling itu cuman di kayak dikasih soal susahnya itu cuman di bagian tanggal-tanggal perolehannya gini, jadi kalian jangan sampai salah gitu. Terus accumulated depreciation-nya gampang aja karena ini tahun pertama, jadi belum ada beginning balance-nya, tinggal kita taruh annual depre buat tahun itu. Nah, dari sini kita bisa langsung cari book value-nya. Gimana cara cari book value-nya? Gue bisa ngasih tahu kalian 2 cara buat cari book value, dan itu terserah kalian mau pakai yang mana, hasilnya akan sama, tapi lebih kayak kalian terbiasa pakai cara yang apa sih gitu. Nah, cara pertama, ini cara gue sih, kayak lebih simple aja, biar bisa ditarik ke bawah di Excel-nya. Itu, cara carinya adalah cost-nya. Jadi, kalian pakai cost-nya, bukan pakai depreciable cost-nya. Kalian pakai biaya perolehannya, kalian kurangin sama accumulated depreciation-nya. Nah, ketemu 97.500. Terus yang cara kedua gimana, Ci? Oke, jadi kalau cara yang kedua, itu sebenarnya sama aja kalau yang di tahun pertama, cost dikurangin sama annual depre-nya. Ini gue taruh dulu sebelah-sebelah biar kalian tahu samanya tuh gimana sih gitu. Oke, buat tahun pertama gitu aja. Terus lanjut ke tahun kedua. Oke, jadi ingat kalau straight line method artinya setiap tahun jumlah depresiasinya itu kan akan sama terus kan. Jadi ya udah kalian tinggal buat tahun kedua simple aja, tinggal kaliin depreciable cost-nya dikali dengan depreciation rate-nya. Karena ini 1 tahun full ya udah berarti 10.000. Nah, terus kalian bisa langsung cari accumulated DP-nya nih dengan cara menambah yang kemarin
saldo AD yang kemarin ditambah dengan annual depre yang saat ini. Ketemu deh 17.500. Terus kalian bisa juga cari book value-nya. Caranya sama aja kayak tadi, dengan depreciable dengan cost-nya dikurangi sama accumulated depreciation-nya. Nah, cara kedua, ini kalian perhatiin ya. Kalau cara kedua itu adalah kalian pakai book value tahun sebelumnya, kalian kurangin sama annual depre-nya. Gitu. Hasilnya bakal sama kan? Nah, jadi kayak sebenarnya terserah kalian biasanya pakai cara yang mana, itu bakal sama aja kok gitu. Oke, lanjut karena yang ditanya tahun 2020, ya udah kita tinggal sama aja nih caranya. Oke, jadi ketemu deh karena yang ditanya AD-nya berapa. Ini yang gue kuningin, accumulated depreciation-nya. Terus ini gue langsung jawab aja yang B ya. Jadi yang B itu ditanya book value buat tahun 2020 juga, berarti yang ini yang biru. Nah, kalau misalnya kalian ditanyanya kayak gini, jangan cuma bikin tabelnya gini aja terus ditandain gini ya guys. Kalian harus tulis juga, jadi kayak accumulated depreciation bla 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 for machine 1 adalah 27.500 gitu. Jadi kalian interpretasiin datanya, terus kalian tulis ulang gitu deh. Jadi jangan cuma distabiloin gini. Gitu. Buat straight line masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke mesin 2. Mesin 2 itu pakai metode double declining method. Nah, double declining method ini agak beda nih. Jadi kita kalau pakai double declining method, nggak perlu cari depreciable cost ya. Kita langsung ambil aja nih berapa sih biaya yang kita keluarin pertama kali buat beli mesinnya. 150. Jadi ini residual value-nya nggak pakai ya guys kalau di double declining method. Terus sama aja, kalian tinggal pindahin useful life-nya. Nah, cara cari annual depreciation-nya itu agak beda. Di sini kalian harus cari dulu double declining method rate-nya berapa. Cara carinya ini gue tulis ya. 1 dibagi useful life dikali 2 gitu. Jadi bakal ketemu 25%. Nah, kalau udah ketemu basically sama aja, cuma nanti beda alurnya gitu sih. Oke, jadi pertama ya kita bahas dulu 31 Desember 2019 nih. Kita tulis dulu depreciable cost-nya itu 150.000, ingat jangan dikurangi residual, terus pindahin depre rate-nya. Terus kita bisa cari annual depre-nya. Oke, terus ingat juga kapan sih purchase-nya? Oh, ternyata purchase-nya tuh Juni. Berarti kalau purchase-nya Juni kita mengakuinya saat Desember, kita hanya menghitung 7 bulannya aja gitu. Jadi jangan lupa juga dikali 7/12. Terus ini juga sama aja cumulative depre-nya. Dan book value-nya caranya sama. Book value at the beginning of the year dikurangi ACC depre. Nah, bedanya sama straight line adalah depreciable cost untuk tahun kedua. Nah, kalau pakai DDM, ininya tuh bergerak guys, depreciable cost-nya. Jadi untuk tahun kedua kita pakai book value buat yang tahun pertama gitu. Bakal dikaliin sama depre rate-nya, ya udah tinggal dikaliin aja. Tuh, jadi mana sih? Nih, 128.125 dikali 25%. Ketemu deh 32.031. Gitu. Terus ACC depre sama book value-nya caranya sama aja. Aduh, ini accumulated depre sebelumnya ditambah dengan annual depre saat ini. Terus book value-nya juga. Nah, kalau book value pada DDM, basically sama aja sih kayak 150 dikurangi ACC depre-nya. Nah, karena ini tuh sebenarnya ditanya 31 Desember 2020, kalian boleh berhenti di sini aja gitu. Cuman gue bikin 3 tahun gitu. Jadi ini sebenarnya nggak harus kalian bikin ya buat 2021 ini. Tuh, jadi buat DDM kayak gitu. Stepnya adalah ingat jangan dikurangi residual, terus kalian cari dulu DDM rate-nya, baru bisa bikin tabel, dan book value-nya itu selalu bergerak gitu. Nih lihat, buat book value 96094 bakal dipakai buat depreciable cost tahun ketiga, gitu sih. Oke, itu buat yang double declining method. Nah, yang ketiga nih, sebenarnya paling gampang soal ini. Jadi ini mesin 3 pakai units of activity. Nah, kalau units of activity, caranya itu
dikurangi dulu sama residual value. Jadi kesimpulannya yang nggak usah dikurangi sama residual value itu yang double declining aja gitu. Yaudah nih tinggal dikurang deh. Berapa sih cost-nya dikurangi sama residualnya. Terus kan kasih tau nih, unit of activity-nya tuh 25.000 machine hour per year. Nah, kita bisa cari deh depreciation cost per unitnya tuh berapa. Nah, dapat nih 3,4. Ya udah kita tinggal cari. Oh ya, ini juga dikasih tahu nih actual use of machine 3 itu 4540. Ya udah berarti kita tinggal tulis aja berapa sih yang sebenarnya dipakai di tahun ini dikali depreciation cost per unitnya, tinggal dikali deh. Kita dapat 15.436. Terus ini gampang ya karena cuma 1 tahun. Langsung pakai annual depre-nya, terus book value-nya tinggal cost dikurangi sama accumulated depreciation gitu. Jadi yang kuning ini menjawab yang A, sedangkan yang biru ini menjawab yang B. Gitu sih paling buat fixed asset. Ini kan pakai soal quiz-par gue ya. Ini kalau kalian mau lihat soal ujian gue sebentar. Pokoknya ada kok di Mojako gitu, gue juga yang ngerjain itu soalnya. Di situ lebih complicated kayaknya karena ada depresi kan. Nah terus kalau misalnya kita lihat dulu juga di silabus yang udah kita bahas, terus apa sih Ci yang belum masuk? Nah yang belum masuknya ada disposal of plan asset. Gimana jurnal penjualan plan asset gitu. Itu kalian harus belajar tuh. Terus gimana sih kalau misalnya plan asetnya itu kita tuker. Terus ini juga belum masuk nih natural resources and intangible asset kayak depresi atau amortisasi. Nah itu kalian bisa tuh cari-cari soal yang ada natural resources-nya. Ntar gue tunjukin deh. Oke, pokoknya ada kok guys di Mojako, kalian cocok ya. Oke, lanjut. Oke, sorry banget sampai problem 2 ada yang mau nanya dulu? Atau kayak kecepatan mungkin gue mau dijelasin ulang? Boleh langsung on mas. Suara gue kedengeran kan ya? Kedengeran kok, Ci. Kedengeran kok. Kedengeran. Thank you. Berarti nggak ada yang nanya ya? Udah jelas kah penjelasan gue? Oke, gue anggap jelas deh. Gitu, oke. Berarti kita langsung lanjut ke problem 3 aja. Nah, problem 3 ini materinya current liabilities, gue ambil dari soal gue juga, gitu. Oke, gue baca aja soalnya on March 1, 2020, ada PT Sony, dia diketahui nih ada beginning balance accounts payable sebesar ini, terus sales tax payable sebesar ini, terus ada unearned service revenue sebesar 16.400. Nah, dikasih tahu juga during bulan Maret ada transaksi-transaksi berikut. Nah, kita disuruh jurnal transaksi tersebut. Oke, kita langsung aja jurnal dari 1 Maret 2020. Di sini PT Sony borrow minjem 18.000 dari PTB on 3-month note payable with interest rate of 5% per year. Gitu. Nah, kalau misalnya minjem duit, berarti kita pasti jelas ya, di debit adalah cash gitu. Nah, kreditnya adalah not payable. Ya, not payable gitu. Nih, dan gue sangat menyarankan kalian ketika ujian untuk nulis ini kayak simple things kayak gini, itu bakal sangat membantu kalian ketika perusahaannya tuh minjem nggak cuma dari PTB, misalnya ada dari PTB, PTC, PTD, jadi kalian nggak bakal kebalik ngitung bunganya nanti gitu. Jadi kayak simple things matter ya, kayak gini-gini gitu. Terus angkanya juga simple aja, pakai angka yang dikasih tahu di soal 18.000 gitu. Oke. Lanjut ke 10 Maret 2020. Di sini PT Sony bayar tax office for sale taxes yang di collect Desember 2019, which is ketika beginning balance-nya ini kan. Nah, kalau kayak gitu berarti kita bisa langsung ngebalikin journal sales tax payable di debit, karena kan aslinya di kredit nih saldo normalnya. Nah, karena kita bayar ya udah kita debitin aja gitu, as simple as that. Terus oke. Dan kreditnya adalah cash gitu. Angkanya juga
kita tinggal lihat berapa sih beginning balance sales tax payable kemarin, which is 7.700. Gitu, simpel aja sih. Oke, sampai sini paham lah ya. Oke, masih gampang. Lanjut, 14 Maret 2020 nih. PT Somi ngejual 2.530 unit of a new product on credit at $10 per unit plus 10% sales tax. Nah, ini basically kayak nyatet penjualan, tapi ada pajaknya, dan ini plus. Oke, perhatiin ya guys, karena ini ada yang plus, ada yang include. Kalian harus tahu gimana cara ngebedain buat cari angkanya gitu. Oke, jadi buat jurnalnya ini kayak template aja, kalian hafalin. Karena kita dapat pendapatan pasti cash dong ya di debit. Terus kita mencatat pendapatan kita, sales revenue di kredit, dan sales tax payable. Nanti terus cara carinya gimana? Oke, cara carinya kalau misalnya ini plus adalah first thing first, kalian harus cari sales revenue-nya berapa. Gitu. Jadi pertama-tama kalian harus cari dulu ini angka sales revenue-nya berapa dengan cara mengkali unit yang kedua dengan harganya, which is 2.530 dikali $10 kan, ketemu deh 25.300. Nah dari situ kita baru nyari pajaknya. Karena pajaknya itu 10%, ya udah tinggal 10% dikali sama sales revenue-nya, ketemu 2530, baru cash-nya tinggal as simple as kalian ngejumlahin aja. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tahu di soalnya plus, pertama kalian cari dulu sales revenue-nya, terus kalian cari sales tax payable-nya berapa, terus baru ngejumlahin cash-nya. Gitu. Oke. Lanjut ke 22 Maret nih. Nah, ini tuh sama aja. Sold merchandise juga, totalnya $22.600, tapi ini tuh include 10% sales taxes. Nah, gimana cara angkanya? Oke, jadi untuk jurnalnya basically the same sama tadi, cuman ada perbedaan dengan cara kalian mencari angkanya. Oke, kalau include, langkah pertama adalah kalian tulis dulu cash-nya tuh berapa. Nih, dikasih tahu di soal kan, 22.600 ini adalah total cash yang bakal diterima PT Somi gitu. Nah, kalau udah, kalian bisa cari sales revenue-nya. Nah, cari sales revenue-nya itu adalah dengan 100 per 100 plus pajaknya berapa, karena pajaknya 10 berarti 110 ya, dikali dengan cash-nya gitu. Jadi kalau misalnya gimana ya, mau jelasin secara gampang, 22.600 ini tuh 110% dari penjualan kita. Makanya kalau misalnya nyari sales revenue-nya, kita hanya nyari 100%-nya aja dong. Gitu. Nah, sisanya buat sales tax payable-nya ya udah, berarti 10% dibagi 110 dikali sama 22.600 gitu. Jadi kayak dipisah-pisah gitu, guys. 22.000-nya ini 110, sales revenue-nya 100, sales tax payable-nya tuh 10%-nya gitu. Jadi ada perbedaan ya buat cari angka yang plus dan include. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, Mbak? Oke, nggak ada ya. Masih jelas berarti. Oke, berlanjut ke jurnal yang terakhir. Pada tanggal 31 Maret, ada unearned revenue, di mana dia di-collected Februari 25 nih. Berarti beginning balance-nya dong. Dan service-nya itu udah di-perform. Nah, service-nya ini, itu tuh harusnya di-perform dari bulan Maret, Mei, Juni. Gitu. Sorry, Maret, April, Mei, Juni, which is 4 bulan. Nah, kalau jurnalnya itu adalah unearned service revenue, kita balik dari saldo normalnya dia yang di kredit, kita pindah jadi debit, terus kita nyatet service revenue gitu. Nah, angkanya carinya adalah 1/4. Nah, cara carinya adalah 1/4 dikali berapa sih service unearned service revenue beginning balance kita. Nah, itu kan 16.400 nih. Ya udah, berarti karena baru jalan bulan Maret, ya udah kita akuin bulan Maret aja. April, Mei, Juninya masih berbentuk unearned service revenue gitu. Jadi kita akui 1 bulan aja gitu sih. Oke, ini simple. Terus kita lanjut ke yang B. Journalize necessary adjusting entries at March 31 for the outstanding notes payable. Nah, ini diminta adjusting entry-nya.
Nah, dari notes payable PTB ini tadi, berarti kita harus mengakui interest expense-nya. Cara jurnalnya adalah interest expense di debit dan kreditnya adalah interest payable. Gitu sih. Nah, angkanya gampang banget, kalian tinggal tarifnya berapa? Oh, 5% dikali berapa sih nominal yang kita pinjam dikali berapa bulan yang udah berjalan gitu. Ya kan berarti cuma diakui bulan Maret doang kan. Berarti ya udah berarti 1/12. Nah, hati-hati guys, waktu itu tuh gua pas ngerjain soal ini, gua kira karena di sininya 3 bulan, oh ya udah berarti gua bagi 1/3 dong. Nah, sebenarnya nggak bisa gitu guys. Biasanya interest rate yang dikasih tahu di soal itu tuh per year nih, makanya gue bold karena ini gue salah, jadi kalian jangan sampai salah kayak gue karena ini minor banget dan kalian harusnya bisa benar gitu loh. Gitu, kecuali misalnya di soal di state, oh itu 5% per month gitu, baru deh kalian boleh langsung kaliin aja, nggak usah pakai embel-embel 1/12 ini gitu. Oke, lanjut yang C, prepare the current liability section di SOFP at March 31. Yaudah kita tinggal buat aja KT SOMI, Statement of Financial Position as of 31 March 2020. Nah, angkanya di sini udah given nih current account payable-nya. Ya udah tinggal kita pindahin aja dong. Oke, K1960. Terus lanjut kita harus cari sales tax payable-nya. Gimana sih cara cari sales tax payable-nya? Ya udah easy aja, kalian tinggal jumlahin dari beginning balance-nya, terus karena ini sales tax payable-nya di debit berarti dikurang, terus karena ini ada di kredit berarti ditambah, terus karena ini di kredit juga berarti ini juga ditambah gitu. Jadi langsung aja ketemu kan angkanya 4.585. Oke. Lanjut yang unearned service revenue itu juga sama aja guys, kalian lihat dulu beginning balance-nya, terus karena tadi udah ada yang di perform, kalian kurangin sama yang udah di perform gitu. Jadi hasilnya bentar gue hitung dulu, 12.300. Sama aja kayak not payable-nya karena dia nggak ada di beginning balance dan cuma ada di transaksi 1 Maret. Jadi ya udah kalian tinggal masukin ini aja. Dan karena di adjusting entries kita ketambahan interest payable, ya udah tinggal masukin aja interest payable-nya terus di sum. Oke. Jadi buat yang current liabilities kayak gini aja, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, berarti ini udah masuk semua ya. Kecuali bank overdraft nih, kayak belum. Jadi kalian harus belajar sendiri karena presentations of current liabilities di financial position udah dibahas, terus account-accountnya juga udah dibahas. Berarti kalian tinggal cari bank overdraft aja buat tambahan belajar kalian gitu. Oke, ini dari problem 3 CL udah. Ada yang mau nanya? Atau yang problem 1-2-nya tadi ada yang skip atau mau nanya juga nggak apa-apa guys, feel free aja. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ke problem 4. Oke, ini problem 4 sebenarnya nggak susah, kayak gue dari semua materi PA, gue malah paling suka corporation gitu loh. Karena sebenarnya kalau kalian bisa, itu bakal seru banget gitu ngerjainnya gitu. Jadi pay attention aja, karena ini agak detail, tapi sebenarnya bisa kok gitu. Oke, gue baca soalnya, pada tanggal Januari 1, 2020, PT YGX has the following equity accounts. Nah, ini dikasih tahu nih, beginning balance-nya ada share capital ordinary dengan par value 20, terus ada shares issue-nya 60.000, terus outstanding-nya 58.000, sebesar 1.200.000. Terus ini gue tulis aja sih parnya berapa biar gampang. Terus dikasih tahu juga share premium ordinary-nya 200.000. Terus dikasih tahu juga return earning-nya adalah 100.000 dan treasury shares ordinary yang beredar tuh 2.000 shares, nominalnya 50.000. Oke, jadi first thing first, karena yang share capital ordinary ini udah dikasih tahu par value-nya, kita tetap harus cari dulu berapa sih par value atau cost price
dari treasury shares yang ada di beginning balance. Nah, cara carinya tuh easy banget. Kalian tinggal bagi nominal ini ke jumlah shares yang beredar gitu. Jadi kalian ketemu deh par buat treasury shares-nya itu adalah 25. Bentar. Oke. Kalau udah, ini dikasih tahu nih ada transaksi berikut selama tahun 2020. Dan instruksinya kita harus menjurnal semua transaksi berikut. Oke. Berarti langsung gue jelasin aja ya satu-satu. Dari tanggal 1 Februari 2020, PT YGX ini issue 3.000 ordinary shares for $84.000. Gitu. Nah, carinya itu gampang banget. Kalian tinggal mendebit cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Angkanya, karena ini udah dikasih tahu 84.000, ya udah berarti tinggal dipindahin dong 84.000 di cash. Nah, angka buat share capital ordinary adalah berapa sih share yang di-issue dan berapa par value-nya. Ya udah, berarti tinggal 3.000 dikali 20. Oke, sebelum gue lanjut, gue juga sangat menyarankan kalian buat bikin satu tabel nih di samping buat nyatet share issue di setiap transaksi gitu, biar kalian bisa nge-tracknya guys, buat bikin perhitungan berapa sih yang issue, berapa yang outstanding di akhir gitu. Jadi ini bakal sangat bermanfaat gitu sih guys. Jadi kalian bikin aja tabel satu di sini. Karena dia issue 3.000, ya udah tulis aja 3.000 gitu. Nah, karena ini ada sisanya, makanya sisanya masuk ke share premium. Gitu. Ini sangat basic ya jurnalnya. Oke, lanjut ke 20 Maret. Di sini PT YGX purchase 1.500 additional treasury shares at 27. Nah, kalau kita ngedapetin treasury shares atau kita beli lagi, berarti treasury shares-nya ada di debit. Dan kreditnya adalah cash. Gitu, angkanya ya udah 1.500 dikali sama 27. Gitu. Which is 40.500. Nah, gimana kalau misalnya kita beli treasury shares? Ingat bahwa saat kita beli treasury shares itu akan mengurangi jumlah saham yang outstanding. Jadinya makanya gue tulis nih minus 1.500. Gitu. Oke, lanjut. Pada tanggal 1 April, YGX itu declare cash dividend $1 per share. Terus ada record on April 15 dan payable on May 1. Oke, jadi kita tulis dulu jurnal pada saat deklarasi. Oke, jadi jurnal pada saat deklarasi itu ada dividen debit dan dividen payable. Nah, gimana sih cari angkanya? Oke, ini gue full screen dulu. Nah, kenapa gue nyuruh kalian buat bikin ini? Karena akan membantu kalian buat nyari ini nih, outstanding per 20 Maret 2020. Karena dengan kalian buat kayak gini, kalian bisa tahu nih berapa sih sebenarnya saham yang sekarang udah beredar. Nah, cara carinya adalah beginning ini yang outstanding, kalian pakai outstanding ya guys. 58.000 ditambah 3.000 dikurangi sama 1.500. Ya udah ketemu 59.500. Berarti ini jumlah saham yang beredar tuh sekarang segini loh. Jadi kalian tinggal ngaliin aja angka cash dividennya tadi sama saham yang outstanding. Nih, karena tadi cash dividennya $1, ya kali aja $1 dikali saham yang outstanding sekarang. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Kayak kenapa masih bingung kah kalau treasury shares kenapa dikurang, terus kenapa pakai outstanding gitu? Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, gue lanjut. Karena tadi ini kita baru nyatet deklarasinya, kita lanjut ke record on April 15. Nah, ingat kalau misalnya pada tanggal pencatatan cash dividend itu nggak perlu jurnal, tapi kalian harus tetap tulis no entry recorded karena ini bakal tetap dinilai guys. Gitu. Nah, abis itu lanjut karena
dia di payable-nya 1 Mei, nih di paid the cash dividend declared in April, ya udah berarti kita tulis aja dividend payable pada cash. Angkanya ya udah sama kayak yang tadi di deklarasiin, 59.500. Oke. Kalau udah paham, lanjut 14 Juni. Dia sold 1.100 treasury shares yang dibeli pada tanggal 2019 untuk $33.000. Nah, kalau jual treasury shares, cara carinya adalah pasti kita dapat cash dong, gitu. Dan kita kreditin treasury shares-nya, dan kita harus cari dulu berapa angkanya. Oke, yang pertama, ini kan dikasih tahu nih 1.100 untuk 33.000. Oh ya udah berarti cash-nya 33.000 dong. Nah, terus angka buat treasury shares-nya ini gimana cara carinya, Ci? Oke, cara carinya adalah kalian mengkali berapa yang dijual dengan par value yang tadi kita cari. Oke, jadi jangan kali dengan angka yang tadi yang kita beli 27 gitu. Kalian pakainya par value yang awal. Karena kan dikasih taunya ini ngejual treasury shares yang dibeli pada tahun 2019 gitu. Makanya gue sangat menyarankan kalian untuk nyari dulu par value-nya berapa. Ya udah deh, berarti ini tinggal 1.100 dikali 25. Hasilnya 27.500. Nah, karena ada selisih, udah berarti kita dapat share premium treasury sebesar 5.500. Selisihnya aja. Gitu. Ingat kalau pembelian treasury shares dikurang, ketika treasury shares-nya dijual lagi berarti menambah outstanding dong, makanya di sini tambah. Gitu. Oke, lanjut 5 Juli. Di sini issue 5.000 ordinary shares for a patent yang biayanya tuh 154.000. Yaudah ini sama aja kayak jurnal yang tadi, cuman di debitnya adalah patent instead of cash. Gitu. Angkanya juga udah dikasih tahu nih 154. Terus share capital ordinary-nya tinggal berapa saham yang di-issue dengan par value-nya. Terus karena ada selisih ya udah masuk share premium. Oke. Lanjut, nah di sini nih ada 1 Agustus 2020. Di sini declare 5% share dividend. Terus recordnya Agustus 15, terus distributable September 1. Nah, dikasih tahu juga nih, market price-nya itu adalah $31. Mana kalau share dividen, tadi kan cash dividen lumayan gampang ya. Nah, kalau stock dividen, again, oke, gini deh, setiap mau menjurnal dividen, kalian harus cari dulu berapa sih saham yang outstanding pada saat sebelum pembagian dividen itu. Ya udah, berarti cara carinya adalah outstanding yang tadi ditambah transaksi setelahnya. Udah dia dapat 65.600. Nah, di sini kalian bisa langsung jurnal. Nah, share dividend pada common stock dividend distributable dan share premium ordinary. Cara carinya adalah, bentar, tadi ingat kan jumlah saham yang dikasih itu 5%. Ya udah berarti 5% dikali berapa yang outstanding dikali sama market price-nya. Gitu. Jadi kalau share dividend selalu pakai market price if known. Kalau misalnya nggak dikasih tahu ya udah berarti pakai parnya aja. Tapi biasanya setahu gue sih selalu dikasih tahu ya. Gitu. Nah, buat common stock dividend distributable-nya gampang aja, sama 5% dikali jumlah saham yang outstanding tapi dikali sama parnya, yaitu 20. Nah, karena ada sisa, ya udah berarti masuk ke share premium ordinary. Gitu. Nah, oke, gue lanjut ya. Sampai sini semoga paham. Oke. Nah, ini lanjut record on Agustus 5. Tadi kalau record berarti record, tetap ditulis. Oke, lanjut distributable-nya September 1. Ya udah kita bikin jurnalnya dengan cara mendebitkan common stock dividend distributable pada share capital ordinary. Angkanya ya udah pakai yang 65.600 aja. Nah, ingat kan kita ngasih dividen ke pemegang saham dengan cara membagi saham lagi. Artinya apa? Artinya ya udah kita ada saham yang outstanding lagi. Nah, harus kita tulis deh di sini. Cara carinya ya udah 5% dikali outstanding-nya. Berarti ketambahan nih, ada outstanding
yang bertambah ketika kita memberikan dividen, stok dividen gitu. Oke, lanjut. 31 Desember 2020. Nah, ini net income for the year was titik. Nah, ini sebenarnya di soalnya juga bakal gitu, kalian bikin aja angka sendiri berapa. Bebas. Nah, gue ngisinya 119.580. Gitu. Oke. Kalau yang A udah kayak gitu aja, ada yang mau nanya dulu nggak? Karena ini agak belibet guys. Terus kalian harus belajar juga kalau ada stock split, dengan cara kalian buat tabel kayak gini tuh sangat memudahkan kalian gitu loh buat bikin stock split. Mana ya? Bentar. Nih gue kasih tahu juga Mojako yang gue bikin. Loading. Bentar guys. Nih. Tuh, di sini kalian bisa nge-track gitu loh guys, kayak issue-nya berapa, outstanding-nya berapa. Terus nanti kalian harus cari juga tabel stock split-nya gini. Nah, kalau misalnya nggak kalian track nih, tanggalnya itu ada berapa, ya kalian nggak bakal bisa bikin ini tabel stock split-nya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak yang part A? Gue mau nanya dong. Siapa nih, David ya? Yes. Oke, kenapa Fik? Yang share dividen. Tadi kan 5% itu dikali sama apa sih? Outstanding-nya ini. Jadi kayak sebelum pembagian dividen itu, berapa sih saham yang udah outstanding? Ya udah, kita kali 5% dikali outstanding-nya. Gitu, paham nggak? Cari cara ininya, tapi ngerti kan, Fik? Ngerti. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? Menjawab nggak, Fik? Menjawab. Oke. Nggak ada yang mau nanya lagi? Oke, nggak ada ya. Nah, karena jurnalnya udah selesai, ya udah kita bisa dapet deh berapa saham yang outstanding dengan yang sebelum pembagian saham dividen ditambah berapa sih saham dividen yang outstanding sekarang. Berarti sekarang outstanding per 31 Desember 2020 adalah 68.880. Oke, itu yang A sampai situ. Kita lanjut ke yang B. Prepare closing entries. Oke, jadi closing entries itu cuman bentar, oke. Jadi closing entries-nya itu buat menutup cash dividen ke return earnings gitu. Karena kalau kalian nanti belajar MK gitu, kalian paham lah dapat dari mana sih dividen itu. Jadi dividen itu sebenarnya dapat dari return earning. Jadi kita harus mengurangi return earnings pada tanggal penutupan buku. Ya udah, berarti return earning dikurang di debit karena saldo normalnya kan di kredit ya. Dan cash dividen sama share dividen angkanya pakai yang tadi aja. Mana? Minus 9.500. Tadinya di debit kita kreditin, terus share dividen tadinya di debit kita kreditin. Simple as that. Gitu. Yang B gampang lah ya. Lanjut yang C. Prepare an equity sections of SOFP-nya as of Desember 31. Ya udah deh, kita PT YGX balance sheet as of Desember 31 2020. Ini udah template aja. Kalian siapin aja lah template-nya gitu. Stockholder equity, kita cari dulu paid-in capital-nya, share capital ordinary. Oke, sebelum gue masuk ke sini, gue mau jelasin dulu cara buat ini, tabel di sini. Ini tuh sebenarnya sama aja guys, kayak cara penghitungan saham yang beredar yang tadi udah gue jelasin dari awal. Cuman di sini gue pisahin yang mana yang issued, yang mana outstanding gitu. Nah, ingat ya, yang issued kan tadi udah nih, beginning balance-nya 60.000. Terus outstanding-nya 58.000. Ya udah, tinggal ikutin aja nih transaksinya. Nah, di sini yang perlu diingat adalah ada transaksi yang mempengaruhi outstanding tapi nggak mempengaruhi issued, which is pembelian dan penjualan treasury shares. Oke, bisa nerima nggak itu? Kayak paham nggak guys? Jadi treasury shares itu nggak bakal ngaruh ke issued, tapi ngaruhnya ke outstanding doang. Kalau berkurang berarti tandanya pembelian. Kalau bertambah artinya penjualan gitu. Nah, kalau sisanya kayak transaksi-transaksi yang tadi itu ngaruh ke issued dan outstanding. Jadi kayak special case aja sih sebenarnya. Gue tandain deh biar kalian gak bingung. Gitu. Ya udah deh, ini tinggal di sum aja, ketemu deh
berapa sih share capital yang buat yang issued sama outstanding. Karena kan nanti buat di financial statement bakal ditulis nih kayak 20 par, berapa yang issued, berapa yang outstanding. Ini kayak minor things yang sebenarnya dosen atau dosen kalian tuh sangat appreciate gitu loh kalau kalian bisa ngerjain sampai sini gitu. Kalian bisa ketemu angka-angka ini gitu. Nah, angkanya ya udah kita kali parnya dengan yang issued. Oke, jadi perlu diingat ya, kalau buat di share capital ordinary ini kalian pakai yang issued dulu. Kenapa nggak pakai outstanding? Karena kan outstanding itu terdiri dari treasury shares juga kan. Nah, ini nanti bakal dikurangi di sini gitu. Nah, kalau misalnya ini udah dapat, kita lihat juga penghitungan treasury shares-nya. Tadi beginning balance dikasih tahu kan, kita punya 2000 shares dengan cost 25. Sedangkan kita beli lagi nih 1500 dengan cost 27. Tadi ingat nggak? Nah, ya udah kan. Nah, terus tadi ada penjualan juga, tapi pakai yang cost-nya, bukan yang 27 yang dijual kan tadi, pakai yang 25. Ya udah kita kurangin. Maka kita bisa dapat nih, berapa sih total of treasury shares yang 25? Ya udah berarti 2000 beginning balance dikurang yang tadi kita jual. Sedangkan yang 27 kan masih utuh nih. Ya udah berarti 1500. Gitu. Buat penghitungan treasury shares-nya. Oke. Lanjut, buat share premium yang common stock ini gampang aja. Kalian tinggal nambahin beginning balance sama semua transaksi yang ada share premiumnya. Gitu. Yang treasury stock juga sama aja, tinggal karena nggak ada kan di sini beginning balance-nya, ya udah berarti pakai yang ada di transaksi aja. Terus kalian bisa dapat nih total additional paid in capital-nya. Terus total paid in capital tuh total capital stock ditambah atiknya ini. Udah deh, terus return earnings juga sama aja. Beginning balance, terus carilah yang dimana ada return earnings-nya itu dikurangi, ditambahin. Gitu. Kita udah total paid in capital and return earnings-nya segini. Nah, karena kita ada treasury stock, ya udah kita kurangin di sini. Nah, cara cari treasury stock-nya itu karena ini ada ribetnya, ada dua tipe treasury stock dengan dua biaya yang berbeda, maka kita harus kaliin masing-masing baru dijumlah. Gitu. Nanti baru total stockholder equity-nya tinggal dikurang. Temu deh 1740580. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Apa gua kecepatan gitu? Ini tuh apa ya? Sebenarnya mudah kan, cuman kayak teman-teman gue, bahkan gue sendiri kalau bakal dipelajari di AK2 lagi atau AK1 lagi tuh bakal suka apa ya, bingung gitu sih, apalagi kalau ada stock split-nya gini kan. Gitu. Ini kalian bisa lihat aja di Mojako ya, gue juga yang bikin. Gitu. Ini ada yang mau nanya nggak? Nah, aman-aman aja. Kita lihat di silabus kayaknya udah semua sih ya. Issuance udah, terus treasury stock udah, financial statement-nya udah, cash dividend udah, stock dividend udah. Oh, ini paling ini sih yang nggak ada. Statement of equity changes. Kalian bisa lihat-lihat gitu lagi. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada di soal gue, tapi kalian mau nanya materi gitu yang masih bingung, sebisa mungkin gue jawab sih. Jadi nggak apa-apa, feel free aja buat nanya. Daripada bingung-bingung kan, kalian quiz part tanggal 11 kan, jadi mending ditanya sih. Oke. Ntar gue izinin dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, gue lanjut ya. Nah, problem kelima ini materinya non-current liabilities. Gue ambil dari soal quiz par gue. Jadi di sini ada PTH-in sold 100.000, 10%, ini kuponnya. Terus tenornya 3 tahun pada tanggal Januari 1, 2019. Nah, interestnya tuh paid annually, terus on January 1, berarti at the beginning of the year. Terus company uses a straight line method to amortize bond premium or discount gitu. Oke, sebelum gue jelasin, gue mau nanya dulu ke kalian, kalau di kelas itu sebenarnya angka carrying amount-nya ini udah dikasih tahu nggak sih guys? Apa udah selalu dikasih tahu nggak? Soalnya gue kayak agak bingung gitu. Udah mesti sih.
Kadang dikasih tahu, kadang enggak. Oke, tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, kalian udah ngerti nggak cara carinya? Yang dikurangin amortisasi kan, dikurangin. Iya, tapi yang ini guys, kayak cari present value dari bonds payable gitu. Oh, yang dikali sama ngejual berapa, misal 1-1 gitu. Kayaknya tuh kalau di AK2 ya, itu tuh dikalinya sama rumus gitu sih, rumus matematika keuangan gitu. Berarti seharusnya ini dikasih tahu ya, apa gimana guys? Biasanya aja di kelas gimana? Karena gue agak bingung gitu, kok ini tiba-tiba dikasih tahu, apa emang nggak diajarin ya? Diajarin nggak guys? Kalau misalnya diajarin, ntar gue kasih tahu gimana cara carinya. Tapi ini biasanya dikasih tahu sih. Oh iya, kalau di PA tuh simple banget ya. Berarti kayak misalnya harga belinya 103 gitu. Berarti kalian tinggal kali aja 100.000 dikali 103% gitu ya nggak sih guys? Gue lupa guys, sumpah. Iya gitu. Ya. Oke ya. Oke, berarti ini gampang sih. Sebenarnya tuh cari carrying amount buat di bonds payable itu sangat rumit, tapi nanti bakal dijelasin di AK1 and AK2 gitu. Jadi kalau di PA kayaknya simpel aja kayak gitu. Oke, paham. Thank you yang udah jawab tadi, siapa, gue nggak lihat namanya. Oke. Nah, kalau udah kan tadi dikasih tahu nih tabelnya, nih gue pindahin aja. Instruksinya prepare journal entry to record the issuance of bond. Nah, ini gampang banget, tinggal kalau bonds payable kita dapat apa guys? Ketika kita issue bonds payable kita dapat apa? Ada yang mau jawab? Dapat cash. Iya, bener banget. Jadi kita debitin cash pada bonds payable. Gitu, dan angkanya ini selalu kalian pakai present value or carrying amount-nya. Sebenarnya gue mau ngasih tahu cara apa ngitung carrying amount-nya, cuman kayaknya ntar aja deh, maksudnya kayak kalian gak diajarin juga kan, nanti pusing-pusingnya di AK 1 dan AK 2 aja gitu. Oke, nah lanjut, kita cuma disuruh complete the amortization table above gitu. Nah, ada yang mau bantuin gue nggak? Ini dia masuk premium atau discount menurut kalian? Premium sih. Premium. Iya benar. Kenapa tuh? Karena dia lebih mahal daripada face value. Bener banget gitu ya. Berarti udah paham ya, keren deh. Oke, jadi benar ini tuh issue at premium gitu. Nanti di AK1 AK2 juga bakal dijelasin tuh kayak kenapa ada premium, ada diskon gitu. Jadi perbedaannya tuh di kupon sama di effective interest rate-nya gitu. Ini intermezzo aja gitu. Oke, sebentar ini kok nge-lag ya. Tes, suara gue kedengeran nggak? Layar gue nge-freeze. Kedengeran kok, kedengeran. Aduh, oke, bentar. Layar gue nge-freeze. Ya kan? Oke, jadi sembari menunggu ininya loading, cara ngelengkapin amortize table-nya itu gampang banget. Buat yang interest paid, kalian tinggal kaliin nominal dengan kuponnya aja. Jadi ini kan dikasih tahu di soal nih, coba nanti nggak dikasih tahu di soal gitu kan, kalian harus tahu tuh gimana cara carinya. Cara carinya adalah nominal dikali kupon. Aduh, bala. Oke, jadi gitu. Nah, buat nyari interest expense-nya, ada yang mau coba nggak gimana cara cari interest expense-nya? Kalau misalnya premium. Ini gue nge-lag ya? Interest rate ditambah amortization-nya nggak sih, Ci? Kenapa? Yang interest paid ditambah sama amortisasinya. Bener nggak ya? Sebentar, cek dulu. Kok gue lupa ya? Bentar. Gue stop share screen dulu. Nge-lag banget, maaf ya guys. Bentar.
Oke, tes suara gue masuk nggak? Halo? Kedengeran. Oke. Thank you. Ini gue lagi mencoba share screen lagi, tapi lemot. Bentar ya guys, maaf banget. Oke, sembari menunggu ini laptop, ada yang mau nanya dulu gak? Dari yang salah satu mungkin? Soalnya udah bisa diakses kan ya? Kalian buka aja dan jawabannya. Oke, ini udah kelihatan belum share screen gue? Halo? Udah cuy, udah kelihatan. Oke, bentar. Kok mencoba menyambungkan? Aduh. Bentar ya guys. Tadi David bilang kan ditambah ya. Jadi kalau misalnya premium itu tuh sebenarnya dikurang guys. Jadi interest paid kalian kurangi sama amortization-nya gitu. Masih bingung nggak kenapa dikurang? Jadi nggak ditambah ya guys. Ada yang mau nanya dulu? Jadi ada yang on mic ya. Aduh ngelag guys, maaf ya. Berdiri lagi. Oke, sembari menunggu ada yang mau nanya dulu nggak nih tadi? Dari receivables, fixed asset, terus current liabilities, corporations. Di luar soal ini juga nggak apa-apa kok, sebisa mungkin ya gue jawab kalau gue bisa dan ingat. Oke, nggak ada. Lemah. Bentar guys. Oke. Jadi buat cari interest expense-nya itu dikurang ya guys kalau premium. Jadi langkah pertama adalah kalian cari dulu interest paid-nya kalau misalnya nggak dikasih tahu. Terus langkah kedua cari amortisasinya. Ada yang ngerti nggak cara cari amortisasi gimana? Ada yang mau coba? Kenapa bisa dapat 2707 walaupun misalnya nggak dikasih tahu nih paid-paidannya? Ini kayak enak banget nih soalnya dikasih tahu nih. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, ada yang mau coba nggak? Gimana caranya? Dibagi sama tahunnya. Apanya tuh yang dibagi sama tahunnya? Yang itu carrying value-nya dikurangin kan 108, 121. Dikurangin 100.000, dapatkan 8.121 dibagi 3 tahun. Iya, bener banget. Itu carinya. Jadi, walaupun misalnya nggak dikasih tahu di soal, tetap bisa nyari ya, guys. Keren banget. Makasih ya yang udah jawab. Gitu. Terus ya udah. CA-nya itu tinggal kalian kalau premium ditambah apa dikurang? Ada yang menjawab? Aduh, guys, kalian sembari buka sheet jawaban gue ya. Sorry banget. Ini hujan soalnya di sini. Kalau CA-nya ada yang mau dikurangin. Oke, bener banget gitu. Jadi kalau premium dia dikurang, logikanya ke gimana? Logikanya karena dia carrying amount-nya itu lebih besar, nanti selama semakin lama waktunya nanti akan kembali lagi jadi 100.000 gitu. Makanya dikurang. Nah, kebalikan nih sama diskon. Kalau diskon nanti ditambah gitu. Dan interest expense-nya itu interest paid ditambah amortisasi. Gitu, guys. Oke, aduh sorry banget ya. Gue pas-pasin. Oke.
Oke, sebentar ya guys, gue izin live dulu. Sebentar aja, mau ganti wifi. Oke, ini gue bakal lanjut jelasin buat yang problem 6 cash flow. Nah, ini soalnya gue ambil dari Quizpar UAS Ganjil 2 tahun yang lalu gitu. Nah, di sini kita dikasih tahu ada laporan posisi keuangan komparatif PT Uhuy untuk tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini bisa dilihat ya ada aset, terus ada liabilities dan equity juga. Nah, selain itu kita juga dikasih tahu nih ada laporan laba rugi buat tahun 2019. Nih, bisa dilihat di sini. Nah, untuk data ini udah gue pindahin di file jawabannya. Oke. Nah, setelah itu kita juga dikasih tahu nih ada additional information-nya. Nah, pertama ada equipment yang telah didepresiasi penuh tanpa nilai sisa dengan harga perolehan 78.000 itu dihapus bukukan di tahun 2019. Nah, terus yang kedua ada equipment baru itu tuh dia dibeli dengan biaya 314.000. Nah, selain itu ada utang obligasi senilai 200.000 yang dilunasi. Nah, selanjutnya di poin yang D ada 10.000 lembar common stock itu diterbitkan pada harga pasar $15 secara tunai. Setelah itu ada pembayaran cash dividend juga, terus ada penjualan dari investment. Gitu. Nah, yang pertama instruksinya tuh kita disuruh buat statement of cash flow using indirect method dan baru yang B-nya tuh untuk yang direct method. Oke. Jadi buat ngerjain soal cash flow, gue tuh biasanya selalu mulai bukan dari perubahan statement of financial position-nya, tapi dari additional information-nya gitu. Jadi gue analisa dulu satu-satu additional information-nya ini bakal ngaruh ke bagian mana dan berapa sih gitu. Oke, jadi buat additional information yang pertama, di sini dikasih tahu kan tadi udah ada equipment yang dihapus bukukan. Nah, habis itu kita juga beli equipment baru. Oke, nah gue tuh sangat menyarankan kalian kalau misalnya ada soal kayak gini itu selalu jangan lupa bikin T-account gitu, karena kadang ada angka-angka tuh yang kayak hidden gitu loh guys, dan harus kalian cari dan bisa ketahuan cuman dari T-account-nya doang gitu. Nah, di sini gue bikin T-account buat equipment. Yang pertama tuh adalah beginning balance-nya. Angkanya dapat dari Statement of Financial Position di tahun 2018. Nih. Oke, setelah itu kita juga dikasih tahu kan nih di A, kalau misalnya dihapus bukukan. Oke, ingat kalau misalnya equipment itu kan saldo normalnya di debit. Kalau misalnya dia dihapus bukukan, berarti dia di kredit sebesar 78.000. Terus dari yang B ini kita juga tahu PT Uhuy itu beli equipment baru seharga 314.000. Nah, biasanya itu gue jumlahin dulu kan ini berapa. Nah, ini tuh dengan soalnya tuh agak enak gitu karena ternyata tidak ada transaksi yang tersembunyi gitu. Dan di sini kalau misalnya udah kita total, itu angkanya tuh sudah sama dengan ending balance yang ada di equipment statement of financial position buat tahun 2019 gitu. Nah, tapi kadang gue pernah nemu soal gitu kayak kita baru ketemu ada tambahan purchasing atau kayak tambahan penghapusan equipment yang nggak tertulis gitu. Oke, itu buat yang additional information A dan B. Kita lanjut ke additional information yang ke C. Di sini ada utang obligasi atau bonds payable. Itu tuh dilunasi senilai 200.000. Oke, jadi ini tuh sebenarnya bisa kelihatan juga dari perubahan bonds payable di mana nih awalnya tuh ada 200.000 kan. Nah, terus sekarang ada sudah hapus, sudah hilang gitu, sudah nol. Artinya kita mengeluarkan uang untuk melunasi bonds payable ini gitu. Nah, nanti utang obligasi ini akan masuk di bagian cash from financing activities gitu. Oke, terus yang ketiga 10.000 lembar saham itu diterbitkan dan secara tunai. Hati-hati ya guys, ini kalau misalnya secara tunai dia akan berpengaruh kepada cash flow-nya. Kalau misalnya nanti di soal tuh ternyata isunya buat land atau buat paten gitu misalnya, itu jangan kalian masukin di laporan cash flow-nya gitu. Nah, ini itu sebenarnya bisa dilihat juga di perubahan ini ordinary shares yang naik sejumlah 100, tapi
ada juga penambahan di share premium ordinary sebesar 50. Berarti nanti untuk di cash flow from financing activities, angkanya itu pakai yang 150.000 gitu, atau boleh dikali langsung dengan market price-nya. Jadi ada 2 cara ya, kalian bisa lihat di perubahan statement of financial position-nya, atau bisa juga langsung kaliin aja berapa lembar saham yang di-issue dengan market price-nya gitu. Oke, ini tadi gue langsung masukin sini aja ya. Tadi yang purchasing equipment, kalian langsung bisa tulis di sini, karena beli, berarti kan kita tandanya mengeluarkan cash gitu, makanya dia minus di sini. Nah, oke, lanjut yang ketiga. Yang keempat, di sini dikasih tahu nih dividen tunai yang telah diumumkan dan telah dibayar sebesar 56.000. Again, ini soalnya tuh enak banget karena biasanya ada cash flow yang nggak dikasih tahu nih kita berapa sih jumlah cash dividen yang bakal kita bayar gitu. Nah, itu baru harus kalian hitung lagi gitu. Nanti mungkin di akhir kalau sempet gue bakal jelasin gimana sih cara cari cash dividen kalau misalnya nggak langsung dikasih tahu. Nah, karena ini langsung dikasih tahu, kita bisa langsung tulis deh di cash flow-nya. Nih. Sebesar 56.000. Again, karena paid berarti minus gitu. Tadi juga buat yang retire bonds payable, karena kita melunasi utang, tandanya kita mengeluarkan uang, makanya di sini juga minus gitu. Jadi buat additional information-nya itu gini aja, pokoknya gue menyarankan kalian buat terlebih dahulu menganalisa additional information-nya satu-satu dan kayak cari dan make sure angkanya di statement of financial position, terus di income statement-nya juga gitu. Oke, kalau misalnya udah semua, baru deh kita bisa mulai dari atas. Gitu. Jadi buat yang indirect method, itu kita selalu berangkat dari net income. Nah, berapa net income-nya itu pasti selalu dikasih tahu di income statement-nya. Nah, ini berapa? 206.800. Nih. Nah, setelah itu yang mau gue jelasin adalah kita tuh selanjutnya bikin adjustment to reconcile net income to cash flow. Kenapa harus direconcile? Karena sebenarnya net income ini tuh ada transaksi-transaksi yang sebenarnya tuh nggak ngaruh ke cash kita. Kayak apa? Contohnya nih, kayak misalnya depresiasi gitu. Depresiasi itu kan kita akui sebagai beban ya, dan beban itu akan mengurangi net income kita. Tapi kalau kalian pikir-pikir nih, kita pernah nggak sih bayar gitu, mengeluarkan uang untuk depresiasi expense gitu? Kan enggak ya. Jadi depresiasi expense ini adalah beban yang tidak mempengaruhi aliran kas perusahaan sama sekali. Makanya perlu kita reconcile. Oke, jadi angkanya juga langsung ada di income statement sebesar 49.400. Nih. Oke, lanjut. Biasanya yang di reconcile yang kedua itu adalah gain or loss on sale of financial fixed asset gitu. Kenapa sih harus di reconcile again? Kalau kalian ingat-ingat, kalau misalnya kita mengakui loss atau gain, itu tuh sebenarnya hanya perbedaan antara book value dengan selling price-nya kan. Jadi enggak mempengaruhi aliran kas perusahaan sama sekali gitu. Makanya harus kita reconcile. Nah, karena misalnya gain itu harus kita kurang, sedangkan kalau loss itu harus kita tambah gitu. Oke, kalau misalnya udah di reconcile, kita lanjut di changes in current operating asset dan liabilities. Oke, jadi buat current asset dan liabilities ini, gue punya tips. Kalau misalnya dia current asset, kayak account receivable, inventory gitu, itu tuh sifatnya berkebalikan gitu. Kalau misalnya dia turun atau decrease, nanti di sini itu ditambah positif gitu. Sedangkan kalau misalnya dia naik, nanti ini di sini berkurang tuh gitu. Nah, sedangkan kalau current liabilities itu enggak kebalikan tapi sama ya. Kalau misalnya dia naik ya berarti positif, kalau misalnya dia turun berarti negatif. Nah, karena ini ada increase in accounts payable, makanya dia bertambah positif di sini. Gitu. Ini angkanya dapat dari mana sih? Angkanya tuh selalu kalian pakai yang perubahan atau changes-nya gitu. Oke, lanjut di karena ini tadi udah, kita lihat cash receipt from selling investment. Oke, jadi cash flow from investing activities ini sebenarnya tuh isinya tentang perubahan dari fixed asset kita. Nah, kita lihat ada apa aja sih fixed asset selain equipment. Oh, ternyata ada investment nih. Ada perubahan nggak sih? Oh, ada. Berarti tandanya
kita tuh menjual investment kita gitu. Jadi kalau investing activities itu berhubungan dengan fixed asset yang kita punya ya. Berarti kita ngelihat selain equipment tuh ada apa sih? Apakah berubah? Nah kalau misalnya berubah ya kita harus tulis di cash flow-nya gitu. Nah ini karena kita berkurang investment yang kita punya, artinya kita menjual kan investment itu, makanya di sini bertambah atau positif angkanya. Nah, karena ini udah semua, kita bisa nih langsung ngejumlahin aja cash flow from financing activities-nya. Oke, sebentar. Oke. Nih, ini tuh tinggal di sum aja atau dijumlah aja dari setiap bagian cash flow-nya. Nah, kalau misalnya udah ketemu, kita bisa dapetin decrease in cash-nya tuh berapa dengan cara menjumlahkan dari operating activities, terus dari investing activities, dan terakhir dari financing activity. Nah, kalau misalnya dia balance atau udah benar, itu tuh tandanya tuh di sini tuh sama gitu dengan statement of financial position yang di sini, gitu. Oke, kalau misalnya udah benar, berarti ini udah benar ya guys. Kalau misalnya udah sama gitu. Oke, lanjut yang ke B, buat direct method. Oke, jadi buat direct method ini tuh sebenarnya cash flow from operating activities-nya tuh kenapa disebut direct? Karena kita langsung menargetkan satunya ke customer, satu buat merchandise atau supplier, terus buat operating expense, buat interest, buat pajak juga. Nah, ini gue udah tulis di sini beberapa rumus atau notes dari buku, karena buat direct method itu tuh benar-benar kayak apa ya, ngikutin rumus banget gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dari yang cash receipt from customer. Oke, lihat kita harus mulai dari sales revenue-nya berapa. Oke, sales revenue-nya kita bisa ambil dari income statement-nya juga. Nih. 1, 2, 4, 6. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat apakah dia ada decrease di account receivable atau increase. Nah, kita bisa lihat juga di statement of financial position-nya. Oh, ternyata dia ada decrease nih, perubahan. Terus gimana kalau misalnya account receivable-nya itu berkurang? Nah, kalau misalnya dia berkurang, dia akan ditambahkan gitu. Oke. Lanjut buat yang merchandise. Buat yang merchandise itu sama aja kayak cash payment to supplier. Kita mulai dari pindahin angka COGS-nya berapa dari income statement. Oke, nih. Nih ya, 697. Terus kita juga lihat nih, ada nggak sih dia perubahan di inventory-nya? Oh, ternyata dia bertambah nih inventory-nya. Kalau misalnya dia bertambah, berarti lihat lagi di rumus. Oke, berarti dia positif ya di sini. Oke, selanjutnya setelah inventory udah, kita lihat di account payable-nya. Ada nggak sih perubahan di akun utangnya? Oke, kita lihat juga di statement of financial position-nya. Di sini ada kenaikan gitu. Nah, kalau kenaikan gimana? Oke, kita balik lagi ke rumusnya. Oh, kalau dia ada kenaikan berarti dikurang nih. Ya udah, berarti tinggal angkanya itu kita minusin di sini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, gue tadi agak skip di sini, langsung kita jumlahin gitu. Nah, gue mau point out something yang sangat penting dan sering salah gitu di saat mengerjakan cash flow gitu. Nah, kalau misalnya pakai direct method, buat cash receipt from customer ini, jumlah akhirnya itu kita positifin. Maksudnya kayak nggak usah kalian negatifin, atau ya udah kalau misalnya dapatnya segitu berarti segitu, nggak usah di otak-atik gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang namanya cash payment for merchandise, cash payment for operating expense, cash payment for interest, itu tuh hasil akhirnya tuh kalian minusin guys. Nih, gue mau nunjukin aja kayak minus sum gitu. Kenapa Ci harus diminusin? Karena again ini tuh payment artinya pembayaran, dan kita harus mengurangi cash kita gitu. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut ya ke operating expense-nya.
Nah, operating expense itu juga sama, kita bisa lihat dari income statement-nya. Ini nih. Pakai yang jumlah totalnya semua. Jangan pakai other operating expense gitu. Pakai jumlah totalnya semua. Kenapa? Karena nanti depreciation expense-nya bakal kita bersihin nih di sini. Nih. Jadi kalian sebenarnya boleh juga sih langsung pakai operating expense yang 156.600. Tapi kayak gue lebih suka kalau misalnya tuh lebih detail gitu. Jadi kita ngasih tahu kalau depreciation expense-nya itu kita kurangin gitu. Oke, karena di sini juga nggak ada prepaid expenses atau accrued expense payable di statement of financial position-nya, jadi buat yang operating expense cukup di situ aja. Nah, kalau udah juga kita minus summing. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut buat interest expense-nya. Oke, di sini juga interest expense-nya angkanya kita dapetin dari income statement-nya ya. Nih. Oke, ini gue side note aja kalau misalnya nanti di statement of financial position-nya ada interest expense payable, itu nanti bakal ditambahin atau dikurangin tergantung sama kenaikan atau pengurangannya gitu. Buat rumusnya bisa kalian lihat di buku juga. Gitu, tapi ini karena nggak ada, ya udah berarti interest expense aja. Lanjut yang terakhir, cash payment for income tax. Nah, cash payment for income tax juga sama aja, angkanya kita lihat dari income statement-nya. Nih. 128.200. Gitu deh. Karena ini juga nggak ada income tax payable di statement of financial position-nya, ya udah berarti begini aja gitu. Tapi hati-hati kalau ada nanti akan ditambahkan atau dikurangi tergantung dengan apakah dia naik atau apakah dia turun. Kalau misalnya udah, tinggal dijumlahin aja deh guys. Gitu. Nah, kalau misalnya dia udah benar, artinya nanti maupun dia pakai direct atau pakai indirect, itu hasilnya akan sama. Lihat deh. Net cash flow from operating activities-nya. Itu sama gitu. Jadi udah benar. Oke, jadi buat cash flow itu kayak gini aja. Kalau gue suka untuk menganalisis additional information terlebih dahulu, baru mulai bikin cash flow-nya. Gitu sih. Oke, sekian dari gue. Thank you banget yang udah mau dengerin SPA Mentoring kali ini. Semangat guys belajarnya.